Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Komar Sya'bani, NIM 15. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal manajemen produksi agribisnis. Komoditas yang saya ambil adalah singkong. Manajemen produksi keripik singkong. Untuk pendahuluannya, sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Komoditas utama dalam pertanian pangan yaitu adalah tebu, jagung, ubi kayu, kelapa sawit, kelapa, sagu, serta ternak. Komoditas pertanian yang cukup lebar, yang cukup banyak dibudidayakan oleh masyarakat dan juga sangat berpotensi untuk sumber bahan bakar nabati. Di antaranya adalah kelapa sawit, kelapa, ubi, dan sagu. Subsektor tanaman pangan memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan pangan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan menjadi pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Keripik singkong adalah makanan ringan yang sering digemari oleh masyarakat. Keripik singkong banyak digemari karena harganya yang murah dan memiliki banyak varian rasanya. Produsen melakukan banyak inovasi kepada keripik singkong, khususnya di segi rasanya. Selanjutnya adalah dimensi performa. Keripik singkong merupakan jenis keripik yang berbahan dasar dari singkong. Proses pembuatannya yaitu dengan cara mengiris tipis singkong secara keseluruhan. Keripik ini memiliki bentuk yang pipih dan memiliki rasa yang gurih. Keripik ini dijual dalam bentuk keripik yang mentah atau masak, tergantung atas permintaan para konsumen. Selanjutnya adalah dimensi durability. Produk olahan singkong ini memiliki masa expired sekitar 8 bulan, meski tanpa menggunakan bahan pengawet. Produk ini sudah memiliki izin dari Dinas Kesehatan serta memiliki label halal dari MUI, serta tidak perlu diragukan lagi atas kualitasnya. Selanjutnya adalah dimensi performa. Keripik singkong ini telah menjadi makanan atau camilan khas Madura dan selalu menjadi pilihan sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Pulau Madura. Keripik singkong ini banyak ditemui di toko camilan Madura, seperti di toko-toko sepanjang jalan menuju ke Suramadu. Terutama di Kabupaten Bangkalan sendiri banyak dijumpai toko-toko yang menjual olahan keripik singkong ini. Selanjutnya adalah manajemen mutu produk. Aspek prevention. Dari aspek prevention, untuk mencegah terjadinya kualitas buruk pada produk dilakukan mulai dari perencanaan hingga informasi dari usaha atau produk yang akan dijual. Di antaranya terdapat 3, yaitu perencanaan, desain produk, dan proses produksi. Untuk perencanaannya, biaya yang direncanakan pada usaha diantaranya pemilihan merek dari produk, seperti logo produk, komposisi dari produk, serta harga yang akan dibanderol oleh produsen. Selanjutnya adalah desain produk pada keripik singkong. Biaya dalam pembuatan desain produk dilakukan untuk mendapatkan produk yang ekonomis. Kemasan produk ini dibuat berdasarkan segmentasi pasar. Produk yang dijual dalam bentuk kemasan besar dan kecil dengan isi yang berbeda. Desain produk ini sendiri juga untuk menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya adalah proses produksi keripik singkong. Dalam satu kali proses produksi biasanya menggunakan singkong sebanyak sekitar 10 kg. Proses produksi dilakukan 4 kali dalam seminggu. Artinya keripik singkong 24 kali produksi dalam 1 bulannya. Cara pembuatan keripik singkong seperti yang tadi, yaitu dikupas bersih kulitnya, lalu dicuci. Setelah itu memasuki tahap pengirisan. Singkong diiris tipis
lalu dikemas. Jika ada konsumen yang meminta dalam bentuk masak, singkong yang sudah diiris memasuki proses penggorengan. Jika ada konsumen yang meminta dalam bentuk mentah, produsen saat sudah mengiris singkong memasuki tahap penjemuran lalu memasuki tahap pengemasan. Selanjutnya adalah manajemen mutu produk. Aspek appraisal. Pada aspek appraisal yang dilakukan adalah pendeteksian kegagalan produk, maka dilakukan upaya testing sampel produk, pengujian produk dan pemisahan produk dari produk-produk yang gagal. Biaya yang diperlukan yaitu biaya pengecekan pada bahan baku yang diinput, biaya untuk melakukan pengujian dalam proses pengecekan produk yang dihasilkan. Manajemen persediaan. Bahan baku produksi merupakan faktor paling penting dalam proses produksi. Pada usaha kami, singkong yang digunakan adalah singkong mentega dengan kualitas yang terbaik. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakunya itu per kilogram adalah 7.000. Untuk perhitungannya, EOQ akar 2 kali F kali S per C kali P diperoleh diperoleh 169,30 kg. Untuk total persediaan awalnya EOQ plus safety stock, untuk totalnya yaitu 170,780 kg. Untuk perhitungan reorder point, dalam kurun waktu selama 1 tahun perusahaan telah mengorder bahan baku sebanyak 15 kali. Berarti 52 dibagi 15 diperoleh 3 minggu. Apabila dijadikan hari, maka 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Artinya setiap 3 minggu atau setiap 21 hari perusahaan ini harus melakukan pemesanan bahan baku kembali. Selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan terencana yaitu seperti melakukan pemeliharaan pencegahan. Semisal ada bahan baku yang berpotensi akan busuk, itu akan diolah terlebih dahulu agar tidak terlanjur busuk. Jika terjadi cuaca yang tidak menentu, dapat dilakukan penyimpanan bahan baku dengan pembersihan tempatnya dilakukan setiap hari untuk memastikan proses pengolahan higienis. Dan untuk pemeliharaan kolektif yaitu pemeriksaan mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Bentuk pemeliharaan tak terencana yaitu seperti kerusakan peralatan produksi secara tiba-tiba. Alasannya karena dalam melakukan manajemen pemeliharaan terencana yaitu melakukan sortasi bahan baku sangat penting demi kualitas sebuah produk. Sedangkan pemeliharaan tak terencana terkadang ada peralatan yang rusak secara tiba-tiba dan harus dilakukan perbaikan. Jika tidak memungkinkan untuk diperbaiki, maka peralatan untuk produksi diganti dengan yang baru demi menjaga kelancaran produk selanjutnya. Manfaat manajemen pemeliharaan. Terdapat 5 manfaat. Yang pertama yaitu memperpanjang usia aset yang dimiliki perusahaan. Yang kedua untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Yang ketiga untuk mencegah kerusakan pada peralatan. Yang keempat untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Dan yang kelima untuk menjamin keselamatan para karyawannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.